Perkenalkan, saya Nung Nurhayati, dosen Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi, NIDE 04 12 78 02. Di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi, saya mengampu mata kuliah penulisan artikel dan publikasi internasional. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah menumbuhkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa untuk menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bahasa Inggris. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang ragam publikasi ilmiah internasional, teknik menulis artikel hasil penelitian ilmiah menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Kemudian, pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang kriteria terbitan internasional, ragam dan ranking terbitan, skop beragam terbitan ilmiah, instruksi to the author. Materi kuliah kemudian dilanjutkan dengan teknik penulisan introduction, method, result, discussion, reference, and abstract. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan online submission, cover letter, and review process. Mata kuliah ini dilanjutkan juga dengan mengakses jurnal internasional, mengecek jurnal predator, seleksi jurnal yang baik, pencarian guideline for author, submit artikel. Dalam hal ini submit artikel di jurnal internasional, kemudian perbaikan manuskrip, proofreading, galeri proof, dan latihan. Kemudian mencari jurnal internasional bereputasi dan latihan submit artikel. Dalam mata kuliah penulisan dan penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional disajikan dalam 14 pertemuan. Pada pertemuan pertama berupa orientasi perkuliahan. Di situ dibahas tentang kontrak perkuliahan, teknik penilaian perkuliahan, sehingga mahasiswa memperoleh nilai akhir, kemudian metode perkuliahan, materi dan silabus serta RPS, definisi artikel ilmiah internasional. Selanjutnya, pada pertemuan kedua akan dipelajari bersama analisis keberagaman terbitan artikel ilmiah, reading scientific article, evaluasi basic English for scientific reading. Pertemuan ketiga berupa pembahasan dan diskusi terkait etik dalam penulisan, human ethics, transfer agreement, cara mensister, self-citation, dan cara menghindari plagiat. Kemudian pada pertemuan ke-6 itu akan mempelajari juga latihan terkait dengan what and how to write titling, penjudulan. Mahasiswa akan diarahkan bagaimana menyusun judul, kemudian author, affiliation, correspondent author, abstract, keyword, dan introduction. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, mahasiswa bersama-sama akan berlatih juga mempelajari what and how to write literature review,
result, discussion, konklusi, reference, dan apa? Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, berupa tugas mandiri, artikel ilmiah hasil penelitian mandiri dari 10 artikel yang relevan. Jadi mahasiswa terlebih dahulu akan memilih beberapa artikel, minimal 10 artikel yang relevan dengan bidang keilmuannya, yaitu bidang pendidikan bahasa Indonesia. Selanjutnya direview dan mereka akan berlatih sesuai dengan arahan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ke-7 berupa ujian tengah semester, merupakan tagihan dari tugas menulis artikel. Berikutnya pada pertemuan 8, jurnal internasional, bagaimana menganalisis kualitas jurnal internasional, memilih jurnal internasional, jenis artikel dan jurnal internasional, terindeks Deutsch, terindeks Thomson, terindeks Scopus. Pada pertemuan ke-9, cek dan seleksi jurnal, cek jurnal predator, cek impact factor, cek SJR, cek H-index. Pada pertemuan ke-10, pencarian guideline for author, guide author, dan aturan-aturan penulisan. Pada pertemuan ke-11, submit artikel di jurnal internasional, yaitu persiapan submit artikel, proses submit artikel ke jurnal internasional, proses review dan revisi artikel, kemudian asset and publication. Pada pertemuan ke-12, berupa proofreading dan galeri proof manuskrip, yaitu editing, proofreading, galeri proof. Kemudian pada pertemuan ke-13, latihan mencari jurnal internasional bereputasi, dan itu merupakan lahan untuk submit artikelnya. Pada pertemuan terakhir, di pertemuan ke-14, berupa ujian akhir semester dengan cara menunjukkan minimal LOA dari hasil submit ke jurnal internasional. Demikian. Dan mahasiswa juga dibekali beberapa referensi yang wajib mereka baca untuk dipahami. Setidaknya ada 10 referensi yang wajib dibaca selain dari jurnal-jurnal internasional. Demikian mata kuliah, deskripsi dari mata kuliah penulisan artikel dan publikasi internasional. Selanjutnya, mari menyimak perkuliahan di pertemuan ketiga bersama mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk mengikuti mata kuliah penulisan artikel dan publikasi internasional. Kawan-kawan, sebelumnya saya lihat dulu ini jumlah mahasiswa sudah komplit ya. Terlebih dahulu mari kita mengucapkan basmalah untuk muslim dan non-muslim, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, ini merupakan pertemuan ketiga sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan pertama dalam RPS bahwa pertemuan ketiga yaitu tentang etika menulis artikel ilmiah dan plagiarisme. Ini silakan ya kawan-kawan bisa melihat materinya. Mohon izin saya untuk share materi. Nanti akan saya share juga ya di grup supaya kawan-kawan bisa membaca ulang dan mempelajarinya. Nah ini ya, di pertemuan ketiga ini akan membahas tentang writing ethic paper and plagiarism. Oke, bagaimana sih etika kita gitu. Sebenarnya ini di pertemuan ketiga ini kita
akan membahas bagaimana sih etika kita sebagai penulis artikel dan juga plagiarisme. Oke, saya lewat ini di slide 2. Nah, kita ke slide 3. Di sini ada karakter yang harus kita miliki sebagai penulis artikel. Yang pertama adalah honesty, kejujuran. Di sini jujur atau tidak. Karena sebagaimana kita ketahui, terkadang gitu ya, sebagai peneliti, ini saya juga pernah menemukan, karena ingin dinyatakan penelitiannya sukses, ya, misalkan pengembangan model pembelajaran discovery learning berbantuan TikTok, misalkan ya, karena ingin dinyatakan sukses, akhirnya data dicoba untuk direkayasa atau dimanipulasi. Nah, ini akhirnya tampak kejujuran tidak ada. Kemudian yang kedua adalah elitnya. Bagaimana bebas dari plagiarisme. Hati-hati kawan-kawan mahasiswa, dalam hal plagiarisme ini banyak bentuknya. Ya, tidak hanya plagiarisme dalam satu kalimat atau satu paragraf dan lainnya. Nanti akan saya bahas. Kemudian ini harus menjunjung hak cipta. Kawan-kawan harus menghargai hak cipta orang, tidak sembarang kita ambil gitu ya, tanpa kita menyebutkan narasumbernya. Kemudian ini keabsahan. Nah, dicari nanti keabsahan dari referensi ataukah dari data misalkan. Nah, yang ketiga adalah reliability, accuracy, dan konsisten. Jadi ada sebuah keandalan ya, bahwa hasil penelitian ini benar-benar nyata adanya, bisa diandalkan. Seperti itu ya. Berikutnya kawan-kawan, ini nanti kita akan diskusi ya, tapi saya coba secara cepat menyampaikan terlebih dahulu pemantik diskusinya. Berikutnya adalah kecurangan-kecurangan ya, kalau saya bilang kecurangan-kecurangan dalam penulisan. Nah, ini ya, dalam keilmiahan. Di sini yang pertama ada bentuk fabrication, itu pemalsuan hasil penelitian. Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan di contoh di honesty, di kejujuran, ini memalsukan hasil penelitian, data. Kemudian mengarang, mencatat, atau mengumpulkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan penelitian. Nah, bisa jadi misalkan Kang Solah tidak sama sekali turun ke lapangan untuk meneliti, tiba-tiba dilaporkan ini penelitian. Padahal data tersebut bisa diambil dari penelitian hasil orang. Ya, atau hanya ia mengubah data-data berupa angka-angka, seperti itu. Oke, berikutnya adalah falsification ya, yaitu pemalsuan data penelitian, memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses mengubah atau mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga peneliti itu tidak akurat dalam catatan penelitiannya. Ya, ini seperti ini. Misalkan begini, Teh Nurul, ketika memperoleh data, sebenarnya data yang diperoleh rata-ratanya adalah 70% atau 60%, tapi ingin tampil supaya hasilnya benar-benar bagus, meningkatkan keterampilan menulis siswa, maka data diubah menjadi 90%. Atau misalkan dari hasil tes siswa itu diotak-atik angkanya supaya nanti muncul angka yang bagus. Nah, ini harus dihindari karena ini merupakan kecurangan. Kemudian yang ketiga, exploitation. Di sini ada pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misal gitu ya, saya mencoba mencantumkan nama Teh Sophie, Teh Rara untuk menjadi pembantu peneliti saya. Lantas saya peras tenaganya, pemikirannya. Saya sama sekali tidak mengerjakan apa-apa. Teh Sophie yang ke lapangan, Teh Rara yang input data, mengolah data, sampai menyusun laporan. Dan saya hanya mengaku bahwa ini adalah ketua tim peneliti. Nah, ini yang harus juga dihindari ya. Oke, berikutnya ini plagiarisme. Jadi plagiarisme di sini adalah pencurian proses, objek atau hasil dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian. Misalkan di sini, tadi kan saya bilang bahwa plagiarisme itu macamnya banyak, pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek, dan hasil penelitian.
baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas. Biasanya penelitian terbatas bisa jadi seperti inilah ya, kayak Aisan melakukan penelitian, kemudian nanti saya curi gagasan penelitian, gitu ya. Atau bisa jadi gini, hasil penelitian dari SOP saya ambil, saya ubah objek penelitiannya atau diubah salah satu variabelnya. Kemudian saya klaim bahwa penelitian ini adalah hasil penelitian saya. Seperti itu ya. Nah, ini juga dinamakan plagiarism. Oke, berikutnya. Nah, ini injustice. Ya, perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan atau salah satu mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual. Misal begini, nah ini kasus juga nanti. Di sini ada Teh Yayu, hasil penelitian Teh Yayu, akhirnya saya ambil. Taruh dibuat dalam sebuah artikel, nanti saya hilangkan nama Teh Yayu, seakan-akan milik saya sendiri. Atau saya hilangkan salah satu pembimbingnya, karena kan Teh Yayu misalkan dibimbing oleh berdua, dan saya hilangkan salah satu pembimbingnya. Padahal sama-sama kita bekerja di sana. Nah, ini yang paling sadis adalah kasusnya misalkan dosen mengambil hasil penelitian mahasiswa, kemudian merekayasa sedikit otak-atik gitu ya, hasilnya kemudian diklaim ini adalah hasil penelitian dosen, bukan hasil dari penelitian mahasiswanya. Nah, ini yang harus dihindari. Kemudian peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasikan data dan atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang. Dan ini tentang hak karya intelektual, hasil penelitian. Nah, di sini kasusnya seperti saya, misalkan saya penelitian dulu waktu studi S3 itu penelitian di Brunei Darussalam. Hasil penelitian saya coba ambil, misalkan saya publikasikan di Indonesia tanpa seizin dari Brunei Darussalam. Itu juga sama, berupa ketidakadilan, padahal yang mendanai adalah Brunei Darussalam. Bisa seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ini ada juga kecerobohan yang disengaja. Dapat berupa tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau penyembunyian data tanpa penyebab yang dapat diterima. Misalkan sebenarnya ada data penting, taruh ya, contoh penelitian misalkan bagaimana efektivitas dari pembelajaran daring di mahasiswa IKIP Siliwangi. Nah, di situ ada data yang seharusnya saya tampilkan karena itu penting misalkan. Tapi ini disembunyikan karena ada kepentingan tersendiri atau karena ya bolehlah dinyatakan kepentingan sendiri untuk menghindari gesekan gitu ya istilahnya dengan mahasiswa ataupun dengan lembaga. Ini data itu saya simpan tidak dipublikasikan padahal itu data. Kemudian duplication, pempublikasian temuan-temuan sebagaimana asli dalam lebih dari satu saluran tanpa ada penyempurnaan, pembauran isi data atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Jadi begini, bisa jadi kawan-kawan mempublikasikan satu temuan itu di beberapa ragam artikel. Ya, nah itu juga sama berupa kecurangan. Ya. Jadi dibuat beberapa artikel, dibuat satu artikel tapi dipublish di beberapa tempat, ya, di beberapa jurnal. Nah ini yang harus juga dihindari. Oke, nah ini ada kode etik dari autornya, dari penulis. Dia harus melahirkan karya original, bukan ciplakan. Menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Menulis secara cermat, teliti dan tepat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya, memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna. Berikutnya, dalam kaitannya dengan berkala ilmiah ya ini menjadi kewajiban untuk mengikuti
gaya selingkuh. Ya, dari artikel tersebut nanti kita harus mengikuti jurnalnya bagaimana gaya selingkuhnya, maka kita harus mengikuti. Kemudian menerima saran-saran perbaikan dari editor atau dari reviewer. Kemudian menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Jadi ulah ya, bukan ulah ya. Jadi jangan sampai kita saling, istilahnya ada penelitian kita bertentangan dengan hasil temuan orang yang satunya lagi. Nah, kita jangan sampai saling menjatuhkan, karena pada kenyataan perkembangan ilmu itulah yang selalu berubah, apakah dia akan beroposisi atau saling mendukung. Ini sudah hukum alam. Berikutnya, menjadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat. Nah, oke. Ini akan saya tunjukkan beberapa plagiarisme, kasus plagiarisme. Ini pada tahun 2017, sebagaimana kita ketahui, di kalangan akademisi ini terjadinya. Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Jalir, terlibat aksi plagiat pembuatan disertasi pejabat. Sehingga dia dicopot oleh Menteri Riset Teknologi ya. Nah ini hati-hati, udah sampai di rektor ya. Kemudian ini juga di Fakultas Ekonomi UGM pernah terjadi. Ya, yang Abimanyu itu dia menciplak karya dari mahasiswanya. Oke, nah ini juga sama di tahun 2014 di Universitas Kristen Maranatha. Ini terjadi plagiarisme juga yang menjiplak dari karya mahasiswa. Jadi ini cukup hati-hati ya. Ketahuan nanti mahasiswa, dosen ngambil karya mahasiswanya. Digugat mahasiswanya baru tahu rasa gitu ya. Maka ini perlu hati-hatian. Nah, di sini mari kita lihat apa itu plagiat. Itu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini mau menurut Permendiknasnya ya, apa itu plagiarisme. Kita lanjut. Ini plagiarisme mengacu atau mengutip istilah, kata-kata, kalimat, informasi dari sumber tanpa menyebutkan sumber acuan. Misalkan kawan-kawan menyebutkan istilah hot, higher order thinking skill. Nah, ini harus disebutkan milik siapa sih hot itu gitu ya. Jangan terus mengulang-ulang istilah hot tapi tidak menyebutkan milik siapa. Atau mungkin kawan-kawan ini yang sedang menyusun tesisnya menggunakan metode R&D. R&D-nya siapa? Sampaikan. Berikutnya mengacu atau mengutip secara acak istilah, kata-kata, kalimat, informasi dari sumber tanpa menyebutkan sumber. Ini hanya mengutip secara acak juga mempengaruhi. Kemudian menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Ini hati-hati juga. Kemudian yang keempat, bentuk dari plagiarisme, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Nah, hanya merumuskan tadi. Kemudian yang kelima, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara memadai. Ya, bentuk plagiarisme. Nah, mari kita telah why people do plagiarism. Kenapa banyak orang melakukan plagiarisme? Yang pertama, dan now, mereka tidak tahu bahwa plagiarisme itu adalah tindakan kejahatan akademik. Kalau ini sih wajar ya, misalkan anak SMP, karena dia tidak tahu ini adalah kejahatan akademik, dia bisa saja langsung kopas. Kalau berlaku di pasca sarjana, wah ini kurang aja. Ini kejahatan akademik. Jadi dengan seenaknya bikin paper atau bikin artikel, dia hanya kopas seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa melakukan plagiarisme adalah dan know-how. Tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan ilegal
tapi tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Ini sering terjadi seperti itu ya. Tahu gitu, oh ini ya nggak boleh. Tapi ya gimana ya kalau nggak diikutin gitu ya. Akhirnya dia mengutipnya gitu. Terus pura-pura kutipannya kutipan tidak langsung. Padahal itu kutipan langsung dia buat dalam spasi yang 2 spasi atau 1,5 spasi. Tidak dibuat kecil apa di spasi 1. Itu kan sebenarnya plagiarisme. Kemudian Dengkel tahu bahwa plagiarisme adalah tindak ilegal, tapi tidak peduli. Tahu ini ilegal, tapi senanglah saya nikmati gratis ya, mendapatkan pendapat orang, kemudian kita kompas seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana sih strategi itu menghindari dari plagiarisme? Pertama, tuliskan referensi untuk setiap informasi, bukan hasil riset Anda atau pengetahuan yang sudah umum. Jadi Anda sampaikan opininya. Kemudian argumen, spekulasi, fakta, detail, gambar, dan strateginya. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita lihat. Ini di slide berikutnya ya. Nah ini strategi berikutnya adalah gunakan tanda kutip. Kawan-kawan sudah tahu persis ya bagaimana kalau kita mengambil kata-kata dari penulis lain, maka di tanda kutip apakah nanti kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Atau kutipan yang sangat panjang beberapa kalimat, maka gunakan teks yang menjorok ke dalam, indent. Kemudian spasi di satu spasikan. Nah, itu orang akan tahu bahwa itu adalah mengutip. Kemudian sebutkan sumbernya dari mana. Nah, kemudian di sini pada awal kalimat yang Anda kutip, parafrasekan atau simpulkan. Jelaskan bahwa hal ini adalah ide orang. Misalkan di sini Haikin menyatakan bahwa, misalkan kayak gitu, bla 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 bla, atau sesuai hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006, Ngajaran membuktikan bla 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 bla, atau dalam buku yang berjudul Soft Computing, ini menyatakan bla 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 bla. Itu ya, jadi nampak ini tidak plagiat. Kita menyebutkan sumbernya. Berikutnya, pada akhir kalimat yang berisi materi kutipan parafrase atau kesimpulan, tuliskan referensi dalam tanda kurung untuk menunjukkan dari mana materi tersebut berasal. Ini bisa dalam catatan tubuh atau catatan kaki. Catatan tubuh biasanya dalam kurung, misalkan 0,2019 titik halaman berapa. Ya, 113 misalkan kayak gitu. Atau bisa juga di catatan kaki dengan tanda kurung, dia nanti angka nomor berapa nanti di catatan kaki akan muncul seperti itu ya. Nah, biasanya kalau di artikel lebih enak memang catatan tubuh itu hanya penomoran saja, dikasih nomor. Ini kutipan 1, nanti dikasih keterangan di catatan kaki bahwa ini sumbernya dari mana. Kemudian nanti ketik lagi 2 gitu kan. Simpan lagi di bawah di catatan kaki. Nah, itu akan mengurangi pemenuhan dalam konten ya, dalam tubuh artikel. Jadi kita bisa dengan leluasa banyak menulisnya. Oke, berikutnya strategi yang berikutnya adalah gunakan kata-kata dan ide Anda sendiri. Lakukan latihan terus-menerus. Jadi coba terus membaca referensi, pikirkan idenya seperti apa, kemudian tutup semua referensi, baru tuliskan ide-ide Anda dengan kata-kata sendiri. Ya, nah ini hanya saja memang harus ada kekuatan membaca, bacaan kita harus banyak, kemudian kita olah dalam storage kita, kemudian dikeluarkan dalam bahasa kita. Jadi hindari copy paste ya, jangan baca, kopas, baru kita edit. Lebih baik dibaca keseluruhan, masukkan ke storage, di dalam storage ini diolah, kemudian dikeluarkan, baru ditumpahkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir untuk checker plagiarisme, silahkan kawan-kawan bisa melalui ini. Di offline-nya ada, di online-nya ada ya. Nanti ini bisa kawan-kawan ambil ya dari materi ini saya akan share. Oke. Seperti itu kawan-kawan, barangkali silahkan ada yang mau menanggapi atau ada yang harus kita diskusikan bersama terkait dari etika penulis dan
plagiarism. Mangga, saya tutup ini saja ya, materinya ya. Oke, siapa? Ini kan kawan-kawan sudah mulai memproses untuk penulisan artikel ya nanti. Jadi harus sudah dilatih. Ini materi pertemuan di ketiga, nanti di keempat, kelima, kawan-kawan sudah akan belajar tentang how to write-nya, bagaimana untuk menulisnya, misalkan menulis abstrak seperti apa. Ya, silahkan, Sophie terlebih dahulu, mangga sudah raise hand-nya ya. Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pembahasannya luar biasa karena ini memang sangat bermanfaat sekali, terutama kita sedang menyusun tesis ya Ibu ya, karena memang beberapa kita dituntut untuk istilahnya menggunakan membuat artikel dengan ketentuan pakem dari karya ilmiah ini termasuk plagiarisme ya Bu ya. Cuma hanya ada beberapa hal Ibu terkait dengan plagiarisme ini, yaitu tentang yang tadi ya, menarik sekali. Jadi seringkali kami kan misalkan membaca, kemudian banyaknya tuh copy paste baru diedit ya Bu, baru diparafrasekan seperti itu. Dan ternyata ketika iseng-iseng cek di Turnitin tuh tetap kena Ibu, tetap lumayan langsung berwarna merah seperti itu ya. Dan tadi betul sekali kata Ibu, jadi mungkin kita bisa mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri, kemudian kita tidak lupa menuliskan sumbernya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, ini terkait dengan tesis saya kan puisi ya Bu ya. Ketika saya menuliskan puisi di dalam penelitian tersebut pasti terkena plagiat Bu, karena memang kalau puisi kita nggak mungkin merubah ya Bu ya. Bagaimana mungkin ada teknik khusus agar puisi saya itu ketika masuk dalam artikel nantinya itu tidak terkena plagiarism, karena memang kan mengutip atau enggak mungkin apakah diperbolehkan Bu untuk meng-capture screen, jadi bentuknya seperti gambar, jadi tidak terkena perhitungan similarisme atau plagiarism seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Teh Sophie. Betul, kalau untuk puisi memang ya ketika kita mengutip kemudian dicek plagiarism secara mesin, itu kan sistem ya mesin, maka dia akan kena. Sebagaimana undang-undang permen yang kayak gitu, ketika kita ambil, dia akan langsung kena, oh ini plagiat langsung dari undang-undang. Tapi kalau memang nanti ada, biasanya kita dengan petugasnya, kalau cek plagiarism di kampus, dengan petugasnya kita akan memberi tahu bahwa ini adalah permen, ini adalah kutipan puisi. Tapi sebagaimana tadi Teh Sophie memberikan solusi sendiri ya, sebenarnya lebih bagus, ya betul di capture ya, langsung dipoto, simpan, itu lebih aman. Dia tidak akan terkena plagiat. Seperti itu. Semangat ya untuk lanjut penelitian puisinya. Iya, berarti diperbolehkan ya Bu ya untuk di capture itu ya Bu ya? Boleh, boleh. Iya, boleh seperti itu. Mangga. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya Teh Rara, mangga, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat off cam karena dalam perjalanan. Ya. Pertanyaan kali ini mungkin di luar daripada penelitian itu sendiri. Ini peran saya sebagai seorang guru di sekolah karena ini membahas tentang parafrase, kemudian bagaimana cara mengutip gitu. Dan permasalahan yang ada di kelas adalah ketika kita mengajarkan kepada siswa bagaimana cara mengutip dan lain sebagainya, yang diaplikasikan tetap mereka tuh copy paste meskipun sudah diajarkan berkali-kali. Mungkin apakah ada tips dan trik tersendiri atau itu kembali kepada kesadaran setiap orang, karena mungkin ya pada dasarnya yang Ibu jelaskan juga, bahkan ada dosen atau mahasiswa yang copy paste gitu ya Bu ya, karya orang lain. Apakah itu kembali ke kesadaran atau memang ada trik, tips dan triknya gitu Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Rara, ya betul. Ini kasus-kasus ini lebih banyak ditemukan di level bawah. Maaf, kelas SMA, SMP, mereka tadi seperti tadi, mereka tidak tahu bahwa ini adalah kecacatan akademik, kejahatan akademik, mereka tidak tahu. Dan mereka belum mahir memparafrasekan, akhirnya dengan cara kopas seperti itu. Nah, di sini mungkin peran kita sebagai guru mengarahkan
Ya, tidak bosan-bosan mengingatkan ini adalah kejahatan akademik, tapi diberikan arahan. Misalkan seperti ini, berikan dulu arahan bagaimana dia mengutip langsung dan mengutip tidak langsung. Misalkan, oh Bu, saya pengen segini deh, ini karena 3 paragraf ini penting, silahkan. Tapi dia tadi diinden, di spasi menjorok ya, dikedalamkan, kemudian spasinya di spasi 1 seperti itu. Dan huruf bisa dikecilkan atau dimiringkan, itu menandakan bahwa kutipan langsung yang lebih dari 4 baris yang harus aturannya harus seperti itu kan. Dengan demikian menulisnya maka dinyatakan itu lolos dari plagiarisme. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ADD ingin menulisnya ini sebagai murid teladan, ingin kelihatan cerdas, 3 paragraf akhirnya ditulis dalam 2 spasi seakan-akan ini adalah bahasa aku, tulisan aku gitu. Nah, itu yang disebut plagiarisme. Seperti itu Teh Rara. Jadi tolong nanti siswanya dibantu untuk tetap diarahkan ini sebelum dia bisa memparafrasekan ya udahlah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung menulisnya secara baik gitu. Oke, ini ada 2 lagi yang ngacung ya. Saya beri kesempatan 1 saja karena mungkin waktunya ini akan berakhir ya. Kita dalam waktu yang small, yang singkat saja. Karena itu silahkan ke Aji. Salah pas. Oh, saya. Ya, mana Aji saya. Ini jauh-jauh ini dari Sumedang. Silakan Aji, bagaimana? Siap, bismillah Bu. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Terkait dengan materi ini Bu, saya ingin menyinggung terkait plagiarisme Bu. Nah, jadi kan kalau kita ibaratkan itu seperti halnya lagu ya Bu. Misalnya lagu zaman sekarang kok ada yang mirip ya dengan lagu zaman dulu gitu. Terus misalnya orang-orang tuh beranggapan bahwa sekarang tuh untuk membuat sebuah lagu atau misalnya membuat sebuah karya itu sulit gitu. Karena apa? Karena misalnya dari 200 juta orang di Indonesia ini mungkin ada juga yang mirip padahal tidak sengaja gitu Bu. Itu baru dari 200 juta orang. Belum lagi dunia ini kan ada miliaran orang gitu Bu. Nah, terkait dengan misalnya kita melakukan sebuah penelitian, contohnya saya kemarin bikin artikel. Kan misalnya setiap kesimpulan itu berdasarkan hal yang saya ungkapkan, misalnya gitu bla bla bla. Tapi ternyata ketika dicek, loh kok ini plagiat padahal kan ini bikinan saya sendiri gitu. Oh berarti ada yang sama dengan saya gaya bahasanya gitu. Nah, ketika misalnya saya memaksakan untuk mengubah si bahasa itu, khawatirnya kan bahasanya itu tidak menjadi baku gitu Bu. Malah nanti jadi aneh gitu Bu. Dan saya juga memaksakan seolah-olah ini bukan bahasa saya gitu kan Bu. Padahal original saya loh gitu. Nah, bagaimana kita nanti menghadapinya gitu Bu. Nah kalau misalnya di Indonesia oke lah bisa misalnya gitu ya diperbaiki. Tapi ketika nanti diterjemahkan, bagaimana nanti ketika diterjemahkan itu ternyata ada orang di luar negeri sana yang sama menggunakan bahasa Inggris dan ternyata itu plagiarisme juga gitu, kena lagi gitu Bu. Nah jadi di antara kesempitan itu apakah nanti akan ada yang kata Ibu tadi itu kayak error gitu, atau misalnya nanti ada kebijakan penambahan plagiat, atau misalnya nanti ada solusi lain gitu Bu dari hal-hal seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Aji, memang ini ada kerumitan sedikit tentang kesamaan gaya bahasa mungkin ya. Tapi sebenarnya itu kalau ditelaah lebih dalam lagi, ada ya misalkan linguis forensik gitu ya, dia akan mengejar sampai mana ini bahasanya, betulkah bahasa Aji ataukah ini bahasa Kang Solah gitu ya. Gaya bahasa itu bisa terkejar seperti itu. Jadi jangan khawatir, hanya saja mungkin nanti akan dilacak sebenarnya ide bahasa ini muncul dari siapa yang terlebih dahulu. Ya walaupun misalkan Aji mengambilnya dari artikel internasional, ya dari jurnalnya di internasional seperti itu, kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, itu akan tetap terlacak dengan baik kalau pembacanya tahu persis bahwa ini artikelnya milik si Anu. Kan dulu pernah ada kasus orang membuat buku terjemahan, kemudian dia mengklaim bahwa ini adalah buku punya saya. Nah itu kayak gitu ya. Jadi
don't worry ya, Aji jangan khawatir, nulis aja dengan tulisan Aji selagi itu merasa adalah tulisan orinya Aji, seperti itu ya. Nggak jadi masalah nantinya. Akan ketemu dengan tulisan orang, paling nanti akan dicoba di cross apakah ini tulisan ori yang Aji atau yang punya siapa, ide muncul dari siapa saja. Nah, kalau saya sendiri sih di bahasa apa di sastra itu ada kajian nanti intertekstual. Mana naskah terdahulu? Ya Kang Soleh, mungkin ini Kang Soleh yang lebih paham. Iya, betul. Ada intertekstual, jadi ada bandingan dengan ini. Ada bandingan ya. Diperbandingkan dengan teks ini dengan teks sebelumnya. Ada linearitasnya atau tidak. Nah, itu seperti itu ya Kang Aji. Jadi jangan khawatir. Nanti ada kajian khusus di intertekstualitasnya ya. Kayak yang saya justru miris itu ketika menghadapi tadi, dia ngambil artikel-artikel dari internasional, kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seakan-akan miliknya sendiri. Ya, ketika dicek plagiat kan tidak ada yang menyerupai, karena dia sudah ahli wahana, ahli bahasa, ditranslate ke bahasa yang lain. Oke, seperti itu kawan-kawan semua. Ini karena waktunya sudah mepet, barangkali saya harus mengakhiri pertemuan kita. Semoga perkuliahan pada malam ini, pertemuan kali ini bisa memberikan keberkahan ilmu kita, semakin bersemangat juga kita untuk menulis artikelnya yang nanti akan kita coba di-submit di jurnal internasional. Seperti itu. Barangkali saya harus mengakhirinya. Mari kita mengucapkan hamdalah untuk menutup pertemuan ini. Untuk Muslim silahkan, dan untuk non-Muslim silahkan menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk klip ya. See you.